Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua dan masih melanjutkan pembahasan yang sama ya. Yang kemarin ini kita bakal bahas lagi tentang Piala Dunia Wanita U2023 yang masih berlangsung. Sekarang udah masuk babak perempat final ya. Jadi babak perempat final ini mempertemukan 8 negara yang masih tersisa di turnamen ini. Ini sekalian review 16 besarnya dulu ya. Jadi di pertandingan 16 besar tuh kemarin mostly prediksi gua waktu video sebelumnya itu tidak meleset, hanya ada satu data yang miss ya. Jadi nggak nyangka juga bahwa Jepang akhirnya bisa mengalahkan Norwegia ya, dan Jepang benar-benar menguasai permainan. Norwegia benar-benar dalam keadaan tertekan ya. Jepang ini benar-benar apa istilahnya ya, kekuatan mereka itu seperti spirit mereka itu kembali lagi ya, nggak kayak 4 tahun sebelumnya yang mereka tidak bisa langsung tersingkir seperti fase grup itu tidak menjanjikan. Tapi di sini mereka sadar bahwa mereka punya fighting spirit, terus punya keunggulan yang gua nggak sangka tuh. Jepang juga fisiknya kuat sekarang ya. Jepang itu bahkan keunggulan fisiknya itu bisa menyamai itu, bahkan bisa melebihi negara-negara Eropa gitu loh. Main Spanyol mereka bantai 4-0, terus sekarang Norwegia satu tim kuat juga mereka 3-1. Itu berkat dominasi lini tengah yang dikuasai oleh Jepang, yang gelandang Jepang tuh tanpa kenal lelah, energi kayak sama lah kayak timnas prianya ya, selalu berlari nggak ada capeknya, ngebody orang, pokoknya kalah lah di tengah Norwegia sama Jepang lah ya. Jadi Jepang ini kalau gua rasa ini bisa melangkah lebih jauh ke selanjutnya kalau tetap mengandalkan permainan kayak gini ya. Benar-benar selain fisiknya kuat, terus fighting spiritnya juga tinggi, disiplinnya juga kompak ya. Terbukti kemarin tuh gol lawan Norwegia itu, yang Norwegia ngegolin itu baru gol pertama yang masuk ke gawang Jepang ya, yang kebobolan. Di saat Norwegia juga menyerang, banyak ngambil menciptakan peluang untuk yang kedudukan, kiper Jepang ini juga tangguh ya. Ada satu save-nya itu di akhir pertandingan, yang itu mungkin kalau misalkan itu nggak di save dengan sangat brilian ya, itu mungkin Norwegia masih punya kesempatan ya buat menyamakan kedudukan sampai akhirnya memaksakan extra time. Tapi berkat tepisan itu akhirnya Norwegia udah benar-benar kehilangan harapan ya, putus asa ya untuk menyamakan kedudukan. Jadi Jepang ini nanti di perempat final bakal ketemu Swedia, yang mana Swedia ini seperti prediksi gue sebelumnya memang berhasil mengalahkan Amerika Serikat, tapi itu tidak mudah ya, karena di luar dugaan Swedia ini yang biasa mendominasi ternyata didominasi oleh Amerika Serikat ya. Yang gua rasa di pertandingan kemarin itu Amerika Serikat itu benar-benar bermain ya selayaknya Amerika Serikat lah pada turnamen-turnamen besar ya, gak kayak 3 pertandingan sebelumnya gitu ya. Gue nggak nyangka ya Amerika Serikat bisa berani ngambil approach kayak gini. Gue kira Amerika Serikat bakal ngambil approach sama kayak lawan Belanda atau lawan Portugal, di mana mereka akhirnya bertahan total sampai akhirnya memaksakan hasil imbang. Jadi mereka keluar menyerang terus ya, tampil menyerang, attacking, disiplin juga pertahanannya ya, ngandelin double pivot, 2 gelandang bertahan. Backnya juga masih tangguh ya, Juli Ertz ya, emang wajar lah walaupun juga situ hampir 1,5 tahun nggak main bola, tapi keadaannya tetap dibutuhkan di timnas Amerika Serikat, karena dalam kondisi 70% pun kayaknya dia masih lebih dari 100% pemain yang lain ya. Tapi ya pemain Amerika Serikat juga aja frustasi ya, karena banyak peluang-peluangnya hanya diselamatkan, ditangkap, ditepis pokoknya oleh kiper Swedia ya, itu Zecira Musovic. Ini kiper keduanya Chelsea, kemarin bermain sangat luar biasa, menciptakan 11 save kalau nggak salah ya, itu terbanyak sepanjang pergelaran turnamen ini. Sampai pada akhirnya kan adu penalti. Nah di sini Musovic tidak perlu menepis tendangan-tendangan dari pemain Amerika Serikat. Justru malah Amerika Serikat yang kelihatan gugup, padahal mereka pengalamannya di atas Swedia jauh banget kalau urusan kayak begini ya. Mentalitas mereka tuh biasanya paling unggul ya dibanding yang lain. Tapi entah kenapa 3 penendang yang seharusnya jadi penentu ya, dimana dua-duanya ada pemain senior, justru malah tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Ada beberapa momen ya dimana Swedia itu sudah
hilang harapan lah, sudah dua penendang gagal ya kan. eh itu di satu penendang, di penendang kelima yaitu Sophia Smith yang diharapkan bisa apa ya, cuma tinggal satu tendangan lagi lah, tendangan lagi tuh Amerika Serikat pasti lolos ke perempat final, ternyata tendangannya melambung ya kan. Akhirnya balik lagi sama jadi skor 3-3, 4-4 ya, sampai akhirnya ya Kelly O'Hara ya yang kena tiang ya. Itu akhirnya ya bahkan di gol terakhir itu tuh penaltinya Lina Hurt itu juga hampir apa sempat diperdebatkan tuh apakah bolanya sudah masuk ke gawang atau belum. Ya memang sudah masuk. Jadi waktu Alisana Heron nepis tuh memang boleh sempat masuk ke gawang ya. Tapi itu dikeluarin lagi ya, dibuang lagi jauh. Ya ternyata ya seperti yang mungkin teman-teman udah lihat di Instagram kali ya atau di YouTube highlight-nya, itu cuman satu apa mungkin nggak satu ya, mungkin 0, sekian milimeter ya atau sentimeter gitu loh, pokoknya tipis banget ya, tipis banget, bolanya bener-bener tipis banget udah masuk ke gawang full. Tapi ya itu apa ya, itu adalah sebuah ya betting happen lah ya, pokoknya ya baik lagi nih soal luck sih ya. Nah, seharusnya sih Amerika Serikat apa ya udah lolos sih, cuman karena finishingnya buruk ya, terus dari penalti juga mental gua rasa sudah apa udah kuat ya, cuman emang lucknya aja sih ya. Tapi bagaimanapun ya in the end Swedia ya yang lolos ya. Jadi Jepang akan melawan Swedia, terus Spanyol ya ini mungkin kemenangan terbesar di apa babak 16 besar kemarin ya. Spanyol membantai Swiss ya 5-1. Bahkan seharusnya Spanyol itu menang 5-0 ya, kalau saja itu si Layak Kodina itu nggak cetak gol bunuh diri ya, itu pasti udah clean sheet lagi tuh Spanyol itu ya. Cuman ya nggak perlu dibahas sih ya, maksudnya Swiss memang kalah segalanya. Spanyol main seperti adalah selayaknya Spanyol ya. Mereka menghadapi lawan yang di bawah mereka mendominasi permainan, nggak kayak lawan Jepang ya. Swiss ini turnamen Swiss memang nggak menunjukkan apa ya, nggak menunjukkan pemain-pemain yang ini ya, yang atraktif itu ya. Emang ciri khas Swiss ini yang membawa mereka sampai ke babak 16 besar ini, main bertahan total, sekalinya counter attack. Cuma kemarin waktu pertandingan lawan Spanyol ya counter attacknya nggak jalan udah, itu pun gol bunuh diri. Dan setelah itu ya seperti Swiss itu seperti yang akan untuk mendobrak Spanyol ini, kayak gimana lagi nih strateginya buat ini ya. Ya Spanyol nggak perlu diragukan lagi sih ya. Ya meskipun Putellas belum cetak gol juga ya, tapi pemain lain kayak Bonmati kemarin cetak brace, kemudian Kodina setelah dikotak Kodina dia bisa cetak gol buat menambah keunggulan dan sedikit perebusan dosa kecil lah ya. Jadi Spanyol ya di perempat final akan bertemu Belanda ya. Belanda ini juga nggak bisa ngalahin Afrika Selatan, walaupun skornya cuma 2-0 ya, tapi ya Belanda sangat mendominasi permainan. Gilroth kembali mencetak gol, sekali jadi top skornya Belanda ya dengan 4 gol ya. Di bawahnya Hinata Miyazawa yang kemarin juga cetak gol waktu lawan Norwegia, jadi sekarang golnya ada 5. Terus di pertandingan selanjutnya itu Inggris ya. Inggris ini secara mengejutkan ditahan imbang oleh Nigeria, bahkan sampai kurang satu pemain ya, gara-gara ulah bodoh seorang Lauren James itu yang entah kenapa mungkin saking frustasinya yang nggak bisa ngebobol gawang Nigeria sampai dia nginjek pemainnya Nigeria. Itu nggak perlu dilakukan sebenarnya itu ya. Itu memang tipikal pemain itu kayak gitu tuh, kalau The Stars kayak gitu emang ya, sama lah kayak kemarin di Timnas Pria juga kayak begitu kan, sering kayak gitu kan kejadian, terprovokasi akhirnya kartu merah ya gitu kan. Ya untungnya Inggris bisa menang adu penalti. Sebenarnya kalau menurut gue sih harusnya Norwegia harusnya Nigeria yang lolos ya, karena Nigeria ini mereka punya beberapa peluang juga lebih banyak on targetnya ya ke gawang dibanding Inggris. Cuman emang baik lagi sih, emang pengalaman bicara sih. Waktu adu penalti juga ya, waktu dua penendang pertama itu Nigeria gagal, gua rasa gue udah bad feeling sih. Ini kayaknya bakal tersingkir Nigeria, dan bener ya emang mentalitas mereka belum sampai situ. Tapi salut buat Nigeria ya, bisa bermain kompak sampai 120 menit. Cuman kalah adu penalti. Jadi Nigeria ini gak pernah kalah ya. Mereka ini 3 kali main imbang 0-0, sekali kan menang Australia 3-2 ya. Tapi mereka tuh sepanjang turnamen gak pernah
sepanjang turnamen itu nggak pernah sepanjang turnamen itu apa istilahnya ya, bisa lah menunjukkan bahwa defensif mereka itu lumayan baik ya, ditopang oleh pemain kelahiran Inggris Ashley Plumtree. Mereka cuma kebobolan 2 gol ya waktu lawan cuma kebobolan 2 gol lawan Australia. Sisanya mereka bisa clean sheet, itu udah capaian yang bagus ya menurut gue ya. Ya semoga Nigeria bisa tampil lebih baik lagi. Kalau Nigeria bisa lolos Olimpiade lah nanti kalau misalkan ada kualifikasi Olimpiade, gue pengen lihat Nigeria main lagi di Olimpiade, apakah bisa mempertahankan tren performanya seperti sekarang ya. Di 8 besar Inggris bakal ketemu Kolombia. Di Kolombia juga ya gue sih kemarin di video kemarin prediksi Kolombia yang lolos ya, karena sama-sama tim underdog nih, pertemuan 2 tim kejutan lawan Jamaika ya. Dari awal gue menjagokan Kolombia ya, karena Kolombia ini beda lah kayak Jamaika gitu ya. Jamaika kan emang mainnya bertahan di counter attack. Kalau Kolombia tuh coba untuk menyerang dan menguasai permainan ya. Itu dia kelihatan banget lawan Jerman ya. Itu luar dugaan bisa mengimbangi Jerman, bahkan bisa curi kesempatan buat cetak 2 gol ya. Dan sekarang terbukti lagi ya, Kolombia menguasai jalannya permainan, memborbardir pertahanan Jamaika. Setelah unggul 1-0 mainnya Jamaika berani keluar menyerang ya, meskipun enak gak ada yang gol ya udah. Kolombia udah nyaman mainnya, bisa menguasai lapangan ya udah. Kolombia yang lolos ya, memang nggak ada kejutan berarti sih ya. Gue juga nggak expect skornya nggak sebesar misalkan 2-0, 3-0, enggak lah ya. Emang main tipis-tipis aja lah kan, kekuatan 2 tim ini sebenarnya merata ya. Tapi emang pengalaman bicara di sini ya. Kolombia ini istilahnya, bukan cuma Linda Caicedo lah ya, ada juga kayak pemain kayak Usme ya kan, kata Usme main cetak gol. Ada Mayra Ramirez meskipun dia belum pernah cetak gol di Piala Dunia ini, tapi kehadiran itu merepotkan pertahanan lawan ya. Berapa kali musuh, setiap lawan yang dia pilih pasti selalu kerepotan berjaga Mayra Ramirez ini ya. Lawan Jerman tuh juga dari corner kick itu kan awalnya tuh berawal dari pergerakannya Mayra Ramirez ya, itu bagus sih. Meskipun Mayra Ramirez belum cetak gol, tapi gua rasa ya bisa lah jadi pemain terbaik Kolombia ya, karena penampilannya benar-benar mendukung tim secara vital sekali ya, dan mendukung tim ya. Terus pertandingan nanti selanjutnya satu lagi pertandingan 8 besar itu akan merupakan tuan rumah Australia melawan Prancis ya. Australia ya tanpa kejutan berarti memang berhasil ngalahin Denmark nyaman sekali ya. Gol dari Heli Raso dan Caitlin Ford ya. Dan ini pertandingan ini juga ditandai dengan kembalinya Sam Kerr ya ke lapangan. Jadi Sam Kerr ini 3 pertandingan fase grup tuh dia sama sekali nggak main ya karena cedera ya. Akhirnya dari 16 besar ini bisa masuk sebagai pemain pengganti sekitar mungkin udah 10 menitan waktu normal ya. Itu tinggal 10 menit lagi waktu normal, akhirnya dia bisa masuk menggantikan pemain lain ya. Gue lupa siapa, pokoknya masuk. Akhirnya itu ditunggu-tunggu tuh, makanya sampai pada standing ovation, round of applause ya kan, karena kapten mereka akhirnya masuk ya. Pemain bisa dibilang sekarang mungkin pemain terbaik Australia ya, di pria maupun wanita ya. Sam Kerr ini ya, dan situasinya akan melawan Prancis yang dia expected ya, bisa ngalahin Maroko 4-0. Itu udah bukan kejutan lagi sih ya. Emang Prancis itu benar beruntung banget di pertandingan 16 besar ini. Mereka cuma ketemu Maroko ya, mungkin kalau ketemu Jerman mungkin beda cerita ya. Tapi mereka ketemu Maroko dan mereka membantai Maroko 4-0 ya. Sommer cetak brace ya, Eugenie Sommer. Diani juga cetak gol. Sama satu lagi siapa ya? Satu lagi tuh kalau nggak salah ada Kenza Dali ya kalau nggak salah ya, cetak gol ya. Kenza Dali cetak gol ya. Gak ada yang dibahas lah, emang Maroko kalah segalanya. Tapi kredit buat Maroko ya. Maroko bisa sampai 16 besar setelah mereka dibantai Jerman di utama 6-0. Mereka bisa mengalahin tim yang di atas mereka sebenarnya ya kualitasnya ya. Ya kayak Korea yang udah langganan Piala Dunia, terus Kolombia yang tadi gue bahas ya, tim kejutan juga dikalahin sama Maroko, dan akhirnya Maroko bisa lolos. Itu udah salut sih ya. Setelah mereka kebobolan 6 gol, mereka 2 kali kecil makanya dibantai dibobol lagi 4 gol ya. Jadi
gak apa-apa lah meskipun sisi golnya minus 8 ya. Gue cetak 2 gol, gue 10 gol, tapi udah masuk nomor 1 udah percaya biasa lah. Apalagi di debutnya nih lo ya, ini debutnya nih. Di debutnya mereka ini main di Piala Dunia Wanita. Ya menurut gue sih Maroko udah meningkat ya prestasi sepak bola wanita ya. Kemarin mereka bisa runner up Piala Afrika Wanita ya kan. Lolos Piala Dunia pertama kalinya, terus di Piala Dunia Wanita debut mereka bisa sampai 16 besar ya. Semoga Maroko kedepannya bisa bisa konsisten jaga performa ini. Nggak betul kemungkinan juga bisa menjadi di papan atas di Afrika sepak bola wanita ya, kalau tetap konsisten kayak gini ya. Jadi kalau untuk 8 besar prediksi gue ya, dari pertandingan antara Spanyol melawan Belanda ya, gue menjagokan Belanda yang lolos ya. Kenapa Belanda? Karena Belanda ini penampilannya masuk satu yang paling konsisten ya di pegang Piala Dunia Wanita ini. Mereka belum pernah kalah ya. Lawan Amerika Serikat pun mereka sebenarnya menguasai permainan ya, cuman hanya imbang 1-1. Melawan Spanyol sih ini bakal jadi perang taktik yang luar biasa nih. Siapa yang bakal menguasai lini tengah, siapa yang bakal merebut kendali permainan, nah itu yang bakal menjadi pemenang ya. Tapi gue rasa sih Belanda ya yang bakal lolos ke semifinal ngalahin Spanyol. Mostly karena Belanda pengalamannya lebih banyak ya. Kemarin sampai babak final juga kan 4 tahun yang lalu kan kalah sama Amerika. Terus Jepang lawan Swedia. Ini kalau sekarang gue kayaknya bakal dukung Jepang deh, soalnya Swedia ini mengkhawatirkan sekali lawan Amerika Serikat. Dan ini kalau mainnya kayak pertandingan Amerika Serikat, bahkan sama musuh aja tuh kayaknya nggak bakal mampu untuk menyelamatkan Swedia dari kekalahan ya. Jepang ini gila mainnya, totalitas tinggi sekali ya. Gue sih Jepang ya, gue menjagokan Jepang yang bakal ke semifinal. Terus Inggris lawan Kolombia ya, Inggris lah ya. Kalau sekarang Inggris yang bakal lolos. Kolombia kayaknya sih kejutannya cuma sampai 8 besar aja ya. Tapi Inggris yang bakal melaju karena Inggris juga dipegang Serena Wickman juga. Mereka konsisten banget ini, mereka kebobolan cuma 1 gol. Meskipun awal-awal turnamen mereka mainnya mengkhawatirkan ya. Tapi mereka udah menemukan ritmenya, udah menemukan formnya ya. Gua rasa Inggris lah yang bakal semifinal. Satu lagi Australia lawan Prancis ini agak sulit nih, karena Australia Prancis ini big match nih, super big match ya. Gue menjagokan Australia deh, soalnya Australia ini tuan rumah, mereka pasti bakal didukung supporter sampai puluh ribu. Itu bakal jadi pemantik semangat mereka ya, penambah semangat, melecut semangat mereka. Gue rasa sih Australia yang bakal ya, karena didukung faktor jadi tuan rumah sih ya. Bagaimanapun Australia juga masih salah satu tim favorit juga ya, tim papan atas di sepak bola wanita. Jadi untuk semifinal gue rasa Jepang bakal ketemu Belanda, finalnya Inggris bakal ketemu Inggris bakal ketemu sama Australia. Itu yang paling mungkin terjadi yang menurut gue ya. 2 tim Eropa dan 2 tim Asia yang tersisa di bawah semifinal. Afrika udah tersingkir semua ya di 16 besar. Wakil-wakilnya terakhir ya Maroko, Afrika Selatan, Nigeria itu. Terus CONCACAF juga udah habis ya. Kanada udah tersingkir di fase grup, Panama juga di fase grup, Jamaika dan Amerika Serikat kalah di 16 besar ini. Terus Oceania kan udah gugus ya semenjak New Zealand tersingkir. Ya tinggal sisa UEFA ya. Kolombia satu-satunya wakil CONMEBOL yang tersisa ya. Ini bukan Brazil ya. Biasanya Brazil yang sampai babak akhir, ini ternyata hanya Kolombia yang tersisa. Tapi gue rasa CONMEBOL juga bakal stop ya di 8 besar. Jadi nanti pertandingan ini akan mempertemukan dua tim terkuat Asia, tim terkuat Eropa ya, akan saling beradu nih ya. Dan jangan lupakan bahwa satu-satunya juara kontinental Asia itu tinggal Inggris ya. Yang lainnya itu bukan juara, tapi mereka semua nih, mereka berdelapan ini atau mereka berempat nanti punya kesempatan untuk menjadi juara dunia pertama kalinya ya. Juga aja kan lahir juara dunia baru ya. Jadi kita tunggu aja nih, makin seru nih turnamennya menjelang akhir ini. Jam berakhirnya turnamen. Jangan lupa teman-teman bisa nonton, kalau misalnya pengen nonton bisa nonton di FIFA.com ya, atau bisa akses aplikasi FIFA Plus ya, FIFA Plus, FIFA TV itu gratis. Kalau di Play Store kalian tinggal download aplikasinya, semua pertandingan disajikan di situ. Dan jangan lupa ya selalu untuk like,
share dan subscribe. Silahkan komen juga tim jagoan mana yang kalian tim jagoan kalian yang kalian jagokan menuju babak final ya, yang kalian dukung buat jadi juara siapa, bisa tulis di kolom komentar. Siapa juga pemain yang stand out, bisa menurut pengamatan kalian bisa chat lah ya di kolom komentar. Oke. Ya dulu, terima kasih telah menonton. Jangan lupa ya, mungkin setelah video ini, mungkin kalau misalkan nanti ada waktunya, kalau misalkan bersama final, mungkin kita akan review lagi ya semifinal dan final ya itulah pokoknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.